Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hardi Diana atau channel Gado-Gado, di mana kita akan bahas semuanya di sini. Oke, hari ini kita ngevlog lagi, oke? Dan di vlog gua kali ini, gua bakal cerita ke teman-teman semua. Gimana sih awal mulanya gue bisa terjun ke dunia sulisuara atau dunia dubbing ini. Dan barangkali nanti teman-teman yang nonton sampai habis mungkin bisa dapat inspirasi atau bisa dapat dapat wawasan lebih lah, gimana sih cara bisa masuk ke dunia dubbing di Indonesia. Jadi patengin terus ya. Oke, jadi gue ini awalnya sama kayak kalian semua yang ada di manapun kalian berada saat ini. Gue tuh dulu emang suka banget yang namanya nggak keluar rumah tuh hari Minggu. Hari Minggu tuh pasti gue ada di rumah dari mulai pagi sampai siang tuh gue pasti ada di rumah buat nonton apa? Nonton film kartun alias anime, karena dulu kan tahunnya 90-an tuh banyak buat anime. Gue nggak keluar rumah tuh. Nah dari situlah gue suka kayak niru-niruin suara segala macem. Dan di situ gue dulu tuh kan kalau misalkan mau lihat versi aslinya pasti dia harus punya yang namanya Betacam segala macem. Nah gue nggak punya. Jadi memang anime itu dulu yang melekat banget di kuping gue itu adalah yang udah didubbing. Jadi dari situlah gue suka niru-niruin suara-suara para dubber tuh dulu ya kan, suka niruin aja, ngikutin gitu. Suka ngikutin, bahkan sampai di sekolah gue sering banget suka niru-niruin gitu. Waktu dulu tuh gue bisa banget niruin yang namanya ketawanya Woody Woodpecker tuh, yang cuman sekarang gue udah nggak bisa, gue lupa caranya gimana. Dulu sampai sering banget gue ya niruin suara aneh segala macem di sekolah. Sampai ada teman-teman gue banyak banget yang bilang, lu kenapa nggak jadi dubber aja gitu bilangnya kan. Cuman zaman dulu kan informasi tentang dubbing itu kan bener-bener susah ya, maksudnya buat tahu gimana-gimananya tuh susah. Tapi kalau sekarang kan ada YouTube, ada internet, lebih mudah lah. Dan salah satu jalan pembuka gue bisa masuk ke dunia dubbing juga adalah karena adanya internet dan media sosial gitu. Jadi awalnya itu dulu waktu gue lagi kuliah, tuh gue kayak aduh gimana ya, nambah penghasilan atau gimana gitu kan, emang pengen tambahan aja gitu kan. Nah akhirnya waktu itu zamannya Facebook tahun 2012-an gitu dah. Tahun 2012-an gua iseng-iseng tuh searching dubbing gitu di pencarian gitu. Keluarlah sebuah grup namanya Dubber and Fans, singkatannya DNF. Nah dari situ tuh gue mulai stalker dulu ya kan, stalking, gak lihat dulu. Gue belum cuman gabung doang tuh, tapi nggak aktif dulu ya, cuman ya lihat aja sepintas gitu kan, kita lihat dulu. Nah habis itu beberapa saat setelah gue gabung, entah kenapa kayak ditunjukin gitu jalannya, nih lu kesini nih gitu kan. Nah habis itu tiba-tiba ada tuh yang namanya Gathering DNF, dan ternyata Gathering DNF ini juga udah yang ketiga gitu. Jadi yang 1-2 itu emang udah pernah dilaksanain juga. Ya udah tanpa pikir panjang gue ikutan tuh Gathering itu, dan padahal posisinya di situ gue udah lagi kerja tuh, kuliah terus gue kerja juga waktu itu jadi telemarketing kalau nggak salah. Gue kerja, ya udah akhirnya gue sampai bolos kerja bolos kuliah gue. yang itu jangan ditiru ya. Tapi namanya perjuangan ya kan. Nah abis itu gue ikutan. Nah setelah itu gue bertapa gue di studio. Waktu itu ada namanya Studio Aldino di bilangan Pondokopi kalau nggak salah, pokoknya dari Jakarta Timur tuh, gue lupa, Pondokopi kalau nggak salah. Nah di situ gue sama teman-teman gue kayak nginep terus ya istilah kita tuh namanya sahanduk, seni bertahan hidup. Jadi kita tuh pulang paling cuma seminggu sekali, dan itu pun buat ngambil beras doang.
Nah, buat ngambil beras di situ pemilik studionya namanya Om Jo. Hai Om Jo, kalau nonton, halo, terima kasih. Nah, dari situ bikin nasi lah segala macam, rice cookernya pinjem tuh ke Om Jo. Ya kan, pokoknya di situ kita ngumpul segala macam. Ya di situ belajar bersama, maksudnya latihan bareng segala macam. Nah, dari situ gue belum dapet tuh maksudnya belum dapet channel segala macam, masih latihan gitu. Nah, setelah gue sering ngumpul dengan komunitas itu, akhirnya di suatu kesempatan ada tuh casting, dapat info casting gitu kan. Karena kalau di dunia dubbing itu emang yang sekarang itu kebanyakan casting bisa dibilang casting tertutup. Maksudnya tertutup tuh jadi yang tahu itu ya hanya kalangan kita aja. Karena apa? Di dubbing saat ini itu sistemnya banyak yang bilang udah sistem industri. Jadi harus kerjanya tuh cepat dan maksudnya satu hari berapa episode gitu kan. Jadi memang dibutuhkan yang memang udah bisa dan udah lancar biar pekerjaan juga jadi cepat gitu kan. Makanya diberitahukannya ya paling dari dubber untuk dubber gitu. Tapi kalau misalkan emang suka ada yang di open casting buat umum, pasti kita sebagai para dubber pasti ngasih tahu di media sosialnya masing-masing gitu, kalau yang punya media sosial. Nah, setelah itu gue dapet tuh info-info, karena gue sering kumpul di komunitas itu, gue dapet info-info, gue ikut tuh casting. Wah, casting kemana aja gue jabanin, ke Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, gue datengin ya kan. Gitu kan, ada yang cuma naruh sampel doang, apa segala macam. Nah, pada akhirnya setelah perjalanan waktu, akhirnya di tahun 2013 akhir, gua waktu lagi di kampus tuh ditelepon tuh sama Bang Toro namanya. Dia yang ngisi Orochimaru waktu sebelum di Global TV, mungkin sekarang lagi diputerin kali. Nah, dia tuh nelfon tuh buat, "Di, mau nyoba dubbing nggak?" "Mau Bang," ya kan. Di mana? Waktu itu di bilangan Cilandak, dia studionya di Cilandak. Ya udah, akhirnya gua ke situ tuh buat dubbing ya kan, namanya anak baru diajak dubbing, wah seneng banget kan. Nah, akhirnya dari situlah gua film pertama yang gua isi di tempatnya Bang Toro itu kayak film dokumenter gitu. Film dokumenter kayak dia jalan-jalan gitu. Gue cuman jadi itu doang, jadi para pengunjung yang "Hai, wah apa kabar, bagus ya, wah tempatnya indah" gitu ya. Reaksi gitu doang ya kan, namanya anak baru. Cuman alhamdulillah bisa ngikutin alurnya, terus dikasih peran-peran yang agak banyak ngomong segala macam. Dari situlah gue jadi latihan lebih banyak lagi. Nah, terus alhamdulillah sih beberapa ya setelah jalan beberapa minggu gitu, ada tuh entah kenapa alhamdulillah jalannya ada aja satu studio di bilangan Jalan Benda, dia lagi nyari dubber baru waktu itu buat film kartun. Nggak boleh disebutin sih masalahnya filmnya. Jadi di dubbing itu emang ada beberapa film yang nggak boleh dipublikasikan, pokoknya adalah film kartun gitu kan. Dari situ ada namanya Unitika. Hai Unitika, halo juga. Unitika itu dia kebetulan dubbing di Jalan Benda itu, terus dia dubbing juga di tempatnya Bang Toro. Nah, waktu dapet info dari studio yang itu, yang nyari dubber itu, akhirnya Unitika nyeletukin nama gua ke Bang Hilman waktu itu tuh. Yang pertama kali gua dubbing di studio itu tuh ya dia Jalan Benda itu sama Bang Hilman. Bang Hilman itu dubbernya Sasuke kecil. Kalau lo mau tahu Instagramnya langsung aja follow, dan dia juga punya YouTube namanya Ayahnya Adel. Subscribe dah tuh. Nah, dari situ dia itu yang pertama kali ngajak gua waktu gua casting nih. Dapet, alhamdulillah ya kan. Waktu itu perannya emang peran jahat gitu, udah suaranya agak wah, peran serak gitu dah, peran penjahat. Ya alhamdulillah dapet. Dari situ akhirnya di studio itu kebetulan ada beberapa pintu kan, nggak cuma satu pintu studionya. Di pintu yang lain gue iseng-iseng tuh di ini juga waktu itu sama Kak Denis. Kak Denis juga dia yang ngisi Mickey Mouse
dia juga bantuin banget. Kak Denis tuh kayak nawar-nawarin, ini mau naro sampel voice nih, mau naro sampel voice, nah naro tuh gua tuh ya kan di studio di pintu-pintu yang lain lah istilahnya. Nah gua taruh di situ, alhamdulillah kemudian berlanjut dari situ, alhamdulillah. Jadi kalau memang di dubbing itu apa ya istilahnya, relasi ya. Jadi di dunia dubbing itu emang kalian itu harus bisa menjaga attitude. Maksudnya itu jangan macem-macem lah istilahnya, kalau janji tepat waktu, kalau misalkan ya nggak usah apa ya, pokoknya kalian ngerti lah jaga attitude gimana lah gitu. Jadi saran dari gua kalau misalkan buat kalian yang mau terjun ke dunia dubbing, nyebut terjun dunia dubbing susah banget. Kalian harus perdalami dulu, kalian harus menempa diri dulu agar supaya nggak bolong-bolong banget lah istilahnya, bisa ngikutin lah walaupun belum terlalu jago. Itu bisa seiring waktu. Gue juga merasa gue juga masih butuh banyak banget latihan, gue juga belum jago, masih harus latihan banyak banget. Tapi seenggaknya kalian bisa ngikutin alur dari industri saat ini gitu loh. Dan karena kalau bisa dibilang gua ini masuk ke dunia dubbing karena keberuntungan juga sih, bisa dibilang gitu. Karena apa? Di dubbing itu regenerasi itu sangat amat ramah tuh, banyak banget kan, sangat amat ramah lambat. Dan peran-peran itu kan nggak semuanya tua. Jadi kebetulan itu dubber itu sudah ya istilahnya udah senior, banyak yang senior, jadi kekurangan suara muda. Nah kebetulan pas waktu gua masuk, gua waktu itu usia berapa ya? Usia 22-an lah, 22-23 lah. Ya udah pas banget kan, emang lagi dibutuhkan suara muda. Gua masuk suara muda ya kan, ya udah alhamdulillah lagi ada jalan di situ. Ya dari situlah, dari mulut ke mulut, nyambung. Jadi kalian harus bisa mengupgrade diri. Kalian harus bisa mengupgrade diri dulu. Terus kalian kalau bisa ikutlah komunitas atau kelas-kelas coaching gitu. Banyak kok kelas coaching. Salah satunya yang gue ikutin juga ada kelas VO. Hey, halo. Kelas VO juga tuh seru juga tuh. Gitu. Jadi kalian perdalam ilmu, ikutan grup atau ikutan ya kelas lah seperti itu. Nah, setelah itu jangan ragu-ragu untuk mencoba casting. Kalian harus rajin-rajin lah casting. Karena apa? Ya gimana orang bisa tahu suara kalian kalau kalian tidak ikutan casting? Cara casting bagaimana? Kalian akan dapat info casting tersebut kalau kalian misalkan udah tergabung di sebuah kayak di ya komunitas atau apa. Itu akan lebih banyak sih info-info yang kalian dapatkan gitu. Oke? Jadi buat kalian yang ingin terjun di dunia dubbing, ingin terjun di dunia dubbing, jangan menyerah, tetap semangat, tetap latihan. Oke, pasti akan ada jalan untuk menuju ke Roma. Siap? Paham? Alright. Oke deh, segitu aja cerita dari gua vlog kali ini. Vlog yang seadanya, vlog yang ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Hoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.